Kita sering banget kan dengar kata murah hati. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa artinya? Ini tuh lebih dari sekedar berbuat baik loh. Ini konsep yang dalam banget yang bisa ngebentuk cara kita melihat dunia. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya makna dari menjadi orang yang murah hati. Nah, inti dari semua pembahasan kita tuh ada di sini, di dalam janji yang satu ini. Dikatakan, mereka yang murah hati pasti akan menerima kemurahan. Kedengarannya kayak hukum alam ya. Tapi apa sih makna sebenarnya di balik janji timbal balik ini? Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita akan lihat janjinya. Terus kita bandingin kemurahan hati sama keadilan, ini menarik banget. Lalu kita lihat ada dua wujudnya, gimana caranya kita bisa jadi saluran kemurahan hati, dan terakhir, apa hasilnya. Langsung aja ya. Oke, kita mulai dari gagasan utamanya. Jadi, kemurahan hati itu bukan cuma soal tindakan sesekali, tapi lebih ke sebuah kondisi hati yang ternyata ada ganjarannya. Janji dari Matius 5 ayat 7 ini sebetulnya nunjukin sebuah prinsip spiritual yang dasar banget. Anggap aja kayak kemah. Apa yang kita lontarkan, itu yang akan kembali ke kita. Jadi, untuk bisa menerima kemurahan, ya kita harus mulai dengan menunjukkannya lebih dulu. Ini benar-benar jalan dua arah. Nah, biar kita benar-benar paham apa itu kemurahan hati, kadang cara terbaiknya adalah dengan melihat lawannya. Dan ini membawa kita pada pasangan klasiknya, yaitu keadilan. Coba deh lihat gambarnya, kontrasnya kerasa banget kan? Di satu sisi kita punya timbangan, simbol keadilan yang presisi, dingin, dan terukur. Di sisi lain, kita lihat sebuah tindakan kebaikan yang hangat dan tulus. Keduanya sama-sama gagasan yang kuat, tapi datang dari tempat yang sangat berbeda. Jadi, bedanya di mana? Gini, keadilan itu fokusnya memberi seseorang apa yang pantas ia dapatkan, entah itu hadiah atau hukuman. Sedangkan kemurahan hati itu sebaliknya, yaitu tidak memberikan hukuman yang sebenarnya pantas diterima. Di sini nih kita bisa lihat beda krusialnya. Ayat ini, menurut sumber kita, menunjukkan bahwa kemurahan hati ilahi itu sebuah pilihan, sebuah kedaulatan, bukan kewajiban. Ini kunci penting banget untuk membedakannya dari keadilan. Nah, slide ini ngerangkum satu ide teologis yang penting banget. Keadilan itu dipandang sebagai sebuah kewajiban, sesuatu yang harus diberikan kepada semua orang. Tapi kemurahan hati, digambarkan seperti burung merpati yang bebas itu, adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian yang murni berdasarkan pilihan. Oke, dari teori, sekarang kita pindah ke prakteknya. Gimana sih wujud nyata kemurahan hati ini dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata ada dua bentuk utamanya. Jadi pada dasarnya, kemurahan hati itu muncul dalam dua tindakan utama. Yang pertama adalah memberi, dan yang kedua adalah mengampuni. Wujud yang pertama itu memberi. Dan ini bukan cuma soal materi ya, bukan cuma soal ngasih uang atau barang, ini lebih ke dorongan tulus dari dalam hati untuk menolong dan memberkati orang lain dengan apapun yang kita punya. Terus yang kedua adalah pengampunan. Nah ini soal keputusan sadar untuk nggak menghakimi orang lain. Justru sebaliknya, kita mengulurkan tangan, bahkan ketika seseorang mungkin udah berbuat salah sama kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa naik level? Dari yang cuma sesekali berbuat murah hati, jadi benar-benar pribadi yang murah hati seutuhnya. Intinya, tujuannya itu bukan cuma berbuat baik sesekali aja, tapi jadi kayak pipa atau saluran yang terus-menerus mengalirkan kemurahan hati. Ini mengubah cara pandang kita dari sekedar tindakan-tindakan terpisah menjadi sebuah gaya hidup. Kalau mau lihat contoh nyatanya, kisah orang Samaria yang baik hati ini pas banget. Dia nggak cuma ngerasa kasihan dari jauh loh, dia berhenti, dia turun tangan, dia bertindak. Itulah kemurahan hati yang aktif. Jadi, apa aja sih ciri-ciri orang yang beneran murah hati itu? Pertama, secara naluriah mereka itu mendekat, bukan menghindar. Kedua, tindakan mereka itu didorong oleh kebutuhan yang ada di depan mata, bukan karena motif lain. Ketiga, semua dilakuin dengan kerendahan hati. Dan yang terakhir, ini penting banget, mereka nggak pernah merasa dirinya hebat atau paling murah hati. Semuanya tulus, gitu aja. Oke, kita udah lihat apa itu kemurahan hati dan gimana wujudnya. Terus, apa sih hasil akhirnya? Apa buah yang bisa kita petik kalau kita hidup dengan cara ini? Nah, ini nyambung lagi ke janji yang kita bahas di awal tadi. Ketika kemurahan hati jadi kebiasaan kita, kita sebenarnya lagi menciptakan sebuah siklus. Siklus di mana kemurahan hati itu bakal balik lagi ke kita, bahkan dengan berlimpah. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini sama-sama. Di dunia kita yang sekarang, yang sering banget menuntut keadilan yang setimpal, kira-kira
Satu tindakan kemurahan hati yang sederhana dari Anda bisa bikin perbedaan terbesar di mana ya hari ini?